Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaria Van Gobel dengan NIM 413423.022. Hari ini saya akan mempresentasikan materi agama yang kedua, yaitu konsep bertuhan sebagai determinan dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kita masuk pada latar belakang. Konsep bertuhan sebagai determinan dalam pembangunan manusia, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sebuah aspek yang memiliki relevansi besar dalam kehidupan individu dan masyarakat. Kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep bertuhan tercermin dalam ajaran Al-Quran terkait pembangunan manusia yang beriman. Yang kedua, bagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW mengilustrasikan konsep bertuhan sebagai determinan utama dalam membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa pengaruh konsep bertuhan dalam pembangunan karakter dan moralitas individu yang menerapkan nilai-nilai keimanan dan takwa. Kita masuk pada tujuan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menyelidiki, menjelaskan konsep bertuhan sebagai determinan utama dalam pembangunan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk pada materi pertama, yaitu ajaran Al-Quran terkait pembangunan manusia yang beriman. Yang pertama, tauhid atau pengesaksian atas keesaan Allah. Konsep tauhid yaitu keyakinan atas keesaan Allah menjadi pokok dalam ajaran Al-Quran. Yang kedua, ketaatan dan kepatuhan. Al-Quran memberikan panduan mengenai kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, etika dan moralitas. Ajaran moral dan etika yang terkandung dalam Al-Quran menjadi pedoman bagi manusia yang beriman. Masuk pada membentuk determinan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketaatan kepada Allah, sunnah Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan ketaatan dan ketundukan yang luar biasa kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, etika dan moralitas yang tinggi. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik dalam etika dan moralitas. Yang ketiga, pembangunan rohaniyah dan iman. Sunnah Nabi mencakup praktik-praktik yang membantu pembangunan rohaniyah dan peningkatan iman. Baik, kita masuk pada karakter dan moralitas individu dalam menerapkan nilai-nilai keimanan dan takwa. Yang pertama, pembentukan karakter yang kuat. Yang kedua, kesadaran kepedulian sosial. Yang ketiga, bertakwa sebagai panduan perilaku. Baik, terima kasih sudah selesai presentasi saya pada materi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.